Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa putramu menjadi perantara kami kepadamu. Dan engkau menyelamatkan kami dengan sempurna karena engkau berasal dari Bapa. Kaulah Imam Agung putramu yang menjadi perantara kami, membela kami di hadapanmu. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang tak terhingga bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kalimat pertama dari surat kepada orang Ibrani mengatakan, luar biasa, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam Agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, ya, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umatnya. Jadi saya mau mengajak Anda untuk bersyukur siapakah Yesus itu. Dan ini penting sekali bagi kita. Pengenalan kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengenalan kita bahwa Dialah Imam Agung yang menjadi perantara kita dengan Allah. Dia membela kita di hadapan Allah. Ia jadi sekali lagi menjadi perantara kita dengan Allah. Imam Agung yang tak bernoda, tak bercela, tanpa asal, tanpa akhir. Seperti Melkisedek. Itulah imam kita. Dan itu dirayakan oleh gereja Katolik dalam berbagai macam sakramen yang diberikan, ketujuh sakramen Allah. Ya, jadi apa artinya bahwa kita seringkali tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, tidak sadar. Setiap kali kita merayakan Ekaristi dan mengikuti sakramen-sakramen lainnya, itu adalah Yesus sendiri yang bekerja. Yesus sendiri yang menyelamatkan dan menebus, sanggup menyelamatkan kita dari segala macam hal yang seringkali tidak kita mengerti. Saya mau sadarkan Anda dan kita semua betapa pengorbanan kita. Seperti Yesus yang mengorbankan diri. Maka kita wajib juga mengikuti cara Yesus mengorbankan sebagai manusia. Dia mengorbankan diri, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan didengarkan Allah. Pengorbanan inilah, pengorbanan Kristus inilah. Yang kita rayakan terus menerus. Dan kita ikut serta dalam korban Kristus itu. Kenapa demikian? Karena Yesuslah sebagai anak Allah, sebagai Imam Agung, yang sungguh-sungguh diterima oleh Allah, oleh Bapa kita. Dan kita ikut serta di dalam Yesus, dalam korban Yesus ini. Terus menerus sekali untuk selama-lamanya. Karena itulah saudara, jangan pernah kita takut, cemas, gelisah di tengah segala pengorbanan, salib-salib yang kita hadapi. Kita mengikuti Yesus, apapun yang Yesus alami. Penderitaan, salib, pengorbanan itu yang juga kita alami. Karena itu para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sadar siapakah Yesus itu. Siapakah Yesus itu? Anak Allah, Imam Agung, perantara kita pada Allah. Imam Agung yang tak bernoda dan tak bercacat, yang tak bercela, yang membawa kita kepada kebersatuan dengan Tuhan. Dan semua penyakit apapun juga kita lihat hari-hari ini dalam bacaan ini, semua penyakit, segala penyakit apapun. Secara pribadi sejujur-jujurnya saudara, ini bukan gampang juga bagi saya. Seringkali saya menghadapi orang-orang, teman-teman yang sungguh-sungguh seperti putus asa menghadapi kehidupan yang berat ini.
Tetapi sekali lagi disitulah kita harus semakin menyerahkan diri kita, pengorbanan diri kita, dan mengikuti salib-salib Yesus. Yang Yesus mengatakan salibmu ringanlah bebannya. Semoga Anda yang menderita, yang seringkali tak putus asa, tetap tabah, tetap kuat, dan terus mempersembahkan kurban kita seperti halnya Yesus mengorbankan seluruh hidupnya kepada Bapaknya di surga sebagai manusia loh ya. Maka Santa Teresa dari Avila mengatakan, mari kita meneladani Yesus sebagai manusia yang taat kepada Allah di tengah segala penyakit hidupnya. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh